Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi kita selanjutnya di sistem operasi ya. Masih kaitannya dengan pertemuan kedua. Sebenarnya ini materi tambahan, yaitu terkait dengan file permission ya. Bagaimana kita memberikan perizinan terhadap sebuah file ataupun sebuah folder ya, baik folder dan ini ya, folder dan file itu bisa kita setting untuk permissionnya. Permissionnya ini artinya siapa saja yang bisa mengakses file tersebut, lalu mengaksesnya itu diberikan izin akses apa saja. Nanti akan ada 3 jenis akses, yaitu bisa read ya, atau membaca, membuka file. Ada write ya, memodifikasi dokumen ya, atau file tersebut atau folder. Kemudian yang terakhir adalah mengeksekusi ya, mengexecute file ya. Oke, di sini dijelaskan ya tentang file permission itu ada 3 jenis ya. Untuk owner permission ini adalah aksi apa yang akan bisa dilakukan oleh owner terhadap file ya. Jadi owner itu bisa ngapain aja terhadap file atau folder tersebut. Group permission, ng, bagaimana men-setting memberi izin kepada grup akses terhadap sebuah file. Jadi grup user yang tergabung ke dalam grup itu bisa ngapain aja ke dalam file tersebut ya, atau folder ya. Apakah dia bisa membuka saja atau read saja, atau bisa memodifikasi juga ya, atau write. Dan juga other ini word artinya selain owner dan juga grup yang tersedia ini aksesnya apa. Biasanya hanya bisa akses untuk read saja ya, yang disetting untuk other. Ini untuk keamanan data biasanya. Jadi tidak semua orang bisa mengakses atau bisa memodifikasi file. Biasanya dia diberi izin hanya untuk tadi, untuk read atau membuka atau membaca saja. Oke, untuk melihat permission dari sebuah file atau folder, ada perintahnya, yaitu ls-min l. ls-min l ini artinya ya, tampilkan seluruh file yang ada di dalam direktori tersebut. Kemudian tampilkan juga permissionnya. Nah, ini kalau kita jalankan, mungkin saya langsung coba saja ya di sini. Oke, saya exit dulu. Saya buka terminal baru. Saya lihat saya berada di folder mana. Ya, direktorinya adalah home Kanaya. Saya cek di dalam home Kanaya ada apa saja. Misalkan di sini ada folder bernama apa ya, dokumen ya. Atau kita lihat dulu kira-kira yang bisa di otak-atik yang mana nih, yang nggak terlalu banyak. Dokumen saja lah ya. Nah, di dalam dokumen ini ada banyak sekali filenya. Saya ingin lihat saja file yang paling bawah ya, biar gampang. Di sini ada tanggal.csv. Oke, nanti ya file tanggal.csv ini yang akan kita modifikasi permissionnya. Oke, saya clear lagi. ls-min l. Oke, ls-min l artinya tadi ya, tanggal.csv ini kita tampilkan ya, akan tampil, dan juga dia ini kapan dibuatnya, jam berapa, ini ada. Nah, di sini yang penting min l tadi artinya dia tampilkan permissionnya. Jadi artinya di sini ada 3 jenis ya tadi. Ada ownernya bisa read, bisa write, bisa execute. Group ya, grupnya Kanaya ya, ownernya Kanaya ini ya.
nih ownernya, Kanaya bisa read, write and execute. Lalu grupnya juga Kanaya bisa read, write dan execute. Lalu other O itu hanya bisa read biasanya. Oke, seperti itu. Nah, kita akan mengubah nih, misalkan memberikan izin kepada other ya, semua orang untuk bisa melakukan modifikasi atau write. Nanti gimana caranya ya, kita sambil jalan ya, sambil baca. Oke. Oke, mungkin langsung aja ya. Ada berbagai cara sebenarnya untuk mengubah permission. Oke, tadi sudah kita bahas ya, ini user hanya bisa read and write. Bagaimana misalkan saya ingin menambahkan agar user ini bisa execute juga ya, caranya ya ada berbagai cara ya. Cara yang pertama, kita bisa gunakan chmod spasi usernya kita tambahkan execute ya, ini maksudnya. Lalu nama filenya apa? Nama filenya tadi apa ya, tanggal.csv kalau nggak salah. Nah, jadi kalau kita lihat lagi ls min l tanggal kali ya. Nah, ls min l tanggal ini sekarang usernya bisa read, write dan execute, tapi grupnya nggak bisa. Kita tambahkan juga grupnya, misalkan chmod grupnya juga kita izinkan untuk execute pada file tanggal.csv. Nah, ini bisa kita lihat ls-l tanggal.csv. Nah, ini grupnya sekarang sudah bisa execute juga. Lalu other juga kita izinkan, misalkan other juga kita izinkan untuk execute chmod other plus x, artinya izinkan other untuk execute juga pada file tanggal.csv. Nah, ini kalau kita lihat ls-l ya, sebentar, ls-l tanggal.csv. Nah, sekarang user bisa atau other bisa read dan execute. Kemudian kita tambahkan lagi, misalnya kita izinkan juga nih other untuk write atau mengubah atau memodifikasi file tanggal.csv. Berarti kita plus w pada izinkan untuk other untuk bisa write atau modifikasi pada file tanggal.csv. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sekarang user bisa rwx ya, read, write, execute. Other bisa rwx dan juga other ya, other bisa rwx. Ini group bisa rwx. Nah, kalau sudah kita tambahkan, bagaimana jika kita ingin menghilangkan permissionnya? Dia misalkan othernya itu hanya bisa read dan execute saja, atau read and write saja, misalkan change mode-nya aja, change mode. Lalu other ini kita hilangkan ya, kita kurangi fitur execute-nya, izin untuk mengeksekusi file. Oke, kita lihat tanggal.csv. Nah, ini sudah hilang. Lalu grupnya nggak bisa modifikasi ya, grupnya nggak bisa modifikasi, change mode, grupnya nggak bisa write pada file tanggal.csv. Kita lihat. Nah, ini grupnya sudah hilang nih, write-nya. Lalu kalau usernya misalkan kita hilangkan write, ya nggak mungkin ya. Misalkan kita hilangkan read and write-nya ya, misalkan.
Oke, misalkan change mode pada usernya ini kita kurangi write dan execute nya pada file tanggal.csv. Oke, jadi sekarang salah, ls min l tanggal.csv. Nah, usernya hanya bisa membuka saja, nggak bisa merubah. Bisa nggak misalkan saya gunakan nano tanggal.csv. Oke, kita lihat file csv ini tidak bisa di write, ya. Oke, misalkan kita banyak sekali tanggalnya, misalkan saya tambahkan 1111, bisa nggak? Yes, error writing tanggal.csv permission deny. Oke, nggak bisa ya, nggak bisa dimodifikasi oleh user. User hanya bisa read, membuka saja. Nah, seperti itu ya. Kita exit, no. Nah, tapi kalau kita misalkan ubah permission ya, misalkan change mode, user itu bisa write ya, user bisa write pada file tanggal.csv. Seharusnya bisa tadi. Kita coba buka nano, lalu nama filenya tanggal.csv, saya rubah 16, saya simpan, yes. Nah, bisa ya. Oke, nah itu adalah salah satu contohnya ya, bagaimana memberikan izin permission terhadap sebuah file. Jadi filenya bisa diapain aja oleh user atau group atau other. Tadi sudah kita contohkan, kalau kita hilangkan w nya maka saya tidak bisa memodifikasi file tanggal.csv, artinya ini read only oleh user saya nih, karena ya. Tapi kalau kita pakai root atau sudo ya, kita bisa akses semuanya. Oke, itu cara yang pertama ya. Nah, selanjutnya ada cara yang kedua ya. Kita masih gunakan file tanggal.csv tadi. Cara yang kedua menggunakan kode ya, misalkan change mode 777 pada file tanggal.csv. Ini artinya apa? 7 ini ya menandakan RWX ya, R nya 1, W nya 1, X nya 1. Oke, kan kode biner itu 111, itu kalau dijumlahkan 7 ya. Oke, mungkin digambar seperti ini, diilustrasikan. Ini adalah 111, ini mewakili read, write, dan execute ya. Kalau ini sama dengan 7 nih. Kalau RWX itu 7. Kalau hanya RW saja, ini sama dengan ya 4 tambah 2, 6 ya. Ini kan kode binernya adalah 110 ya. 110 itu 6. Kalau R minus minus ini sama dengan 4 ya. 100 kan 4 ya. Kalau minus W X ya, berarti ya tinggal dihitung saja, kan 011 ya. Kode binernya berapa gitu ya, 3 kalau nggak salah, dan seterusnya ya. Nanti silahkan dihitung, atau kita bisa gunakan kalkulator juga di sini untuk menghitung, atau untuk apa ya istilahnya, transformasi ya, mengubah dari desimal ke biner atau biner ke desimal. Kalau 111 itu 7 ini ya. Kalau 111 artinya desimalnya ini 7.
Kalau 100 ya, R nya 1, W nya 0, X nya 0, artinya dia 4 desimalnya. Kalau 010 ini kita lihat adalah 2. Tadi kalau 011 3 ya, desimalnya 3. Nah seperti itu. Ini cara yang kedua ya. Jadi kalau chmod 111 chmod 7 ini artinya user bisa read, write, dan execute. Oke, kita kembali ke terminal ya. Nah, artinya ini kode untuk user, ini kode untuk group, ini kode untuk other ya. Jadi usernya bisa 7 ini tadi 111, artinya R nya 1, W nya 1, X nya 1. Jadi read, write, dan execute nya menyala ya, artinya user bisa read, write, dan execute. Kalau grupnya bisa read, write, execute juga karena 7. Kalau other bisa read, write, execute. Mungkin kita lihat saja, kalau kita enter ls-l pada file tanggal.csv, maka ini nyala semua. RWX ya, RWX ini kan 111 kan 7 ya, 1117, 1117, ini 777. Nah ini maksudnya seperti itu. Lalu bagaimana kalau hanya ingin read saja, misalkan berarti read kan 4 ya, berarti chmod 444 pada file tanggal.csv. Oke, sekarang kita lihat perubahannya. Nah ini ya, hanya bisa read saja. Ini 100 kan 4 ya. Ini 100 atau R nya menyala lalu yang WX nya mati ya, 100. Ini 444. Nah, seperti itu. Ini 4, ini 4, ini 4. Ya, sama saja sebenarnya, hanya ini menggunakan binary ya, menggunakan kode desimal. Kalau misalkan ingin WX saja berarti kan WX itu 3 ya, berarti chmod 333 pada file.csv. Kita lihat -l tanggal.csv. Nah ini hanya WX saja. Atau misalkan beda-beda nih, user bisa read ya, usernya bisa read, write, execute, lalu grupnya hanya bisa read and execute ya, lalu ininya hanya bisa execute, misalkan other ya. Ini kita coba ya 741 pada file tanggal.csv. Pasti ini nanti RWX lalu RX dan juga X. Kita lihat ya. Nah RWX R aja ya, karena 4 ini hanya read aja ya, RWX R lalu X. Nah seperti itu. Nah ini kita kembalikan saja ke chmodnya, kembali ke 6 4, artinya hanya bisa read, write, dan juga read. Oke, itulah terkait permission terhadap sebuah file ya, bagaimana mengelola permission, hak akses sebuah file. Gunanya untuk apa? Gunanya yaitu untuk melindungi keamanan data kita, jadi orang lain biar tidak bisa mengotak-atik atau memodifikasi file yang kita miliki. Oke, mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.